Ini adalah cerita tentang gadis desa ini mendadak kaya raya saat menolong burung elang yang tak punya paruh saat kelaparan. Matahari pagi baru saja menembus celah-celah daun pohon mangga di desa Sukamaju ketika Tatik, gadis desa berusia 16 tahun, berjalan menelusuri jalan tanah yang berdebu. Tangan mungilnya memegang ember kecil berisi air untuk hewan peliharaan mereka, beberapa ayam kampung dan seekor kambing kecil. Hidupnya sederhana. Ayahnya adalah petani biasa, ibunya bekerja membuat kerajinan anyaman bambu, dan Tatik sendiri sering membantu mereka selepas sekolah. Meski miskin, senyumnya selalu cerah, dan matanya selalu menatap dunia dengan penuh rasa ingin tahu. Hari itu, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara aneh, terdengar seperti jeritan nyaring namun lemah, tersembunyi di balik semak belukar di pinggir jalan. Tatik menunduk dan menemukan seekor burung besar dengan bulu coklat keemasan, seekor elang. Namun, yang membuatnya tercengang adalah bahwa paruh burung itu tampak patah atau hilang sama sekali. Burung itu tampak kesakitan, tubuhnya kurus dan matanya berbinar penuh ketakutan. "Ya ampun, kamu kenapa?" Tatik berbisik lembut sambil mendekat. Burung itu mencoba bergerak, tapi tampak lemah dan tak berdaya. Tatik menahan napasnya dan perlahan meraih tangannya. Instingnya bilang burung itu tidak berbahaya jika ia bersikap lembut. Ia membawanya ke dekat gubuk reot di belakang rumahnya, tempat ayahnya biasa menyimpan peralatan pertanian. Sesampainya di gubuk, Tatik membersihkan tanah di sekitar burung itu, memberikan sedikit air dengan sendok kecil, dan menatapnya dengan penuh perhatian. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari makhluk itu, bukan hanya karena ukurannya yang besar atau bulu keemasannya yang memukau, tetapi ada aura tertentu yang membuat hatinya bergetar. "Jangan khawatir, aku akan merawatmu," bisiknya. Hari demi hari, Tatik merawat burung elang itu dengan sabar. Ia membuatkan tempat tidur sederhana dari jerami, memberinya potongan daging ayam kecil, dan membersihkan bulunya yang kotor. Tak ada yang menolongnya, tetangga bahkan menatapnya dengan rasa heran, ada yang mencibir, "Kenapa kamu repot-repot sama burung itu, Tatik? Itu hanya beban." Tetapi Tatik tidak peduli. Baginya, burung itu lebih dari sekadar binatang terlantar. Ia melihat penderitaan dan kesedihan yang sama yang mungkin dirasakan manusia. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Tatik duduk di samping burung itu, menyeka bulu-bulunya yang berdebu. Tiba-tiba, burung elang itu menggerakkan kepalanya, menatap langsung ke matanya, dan mengeluarkan suara nyaring namun lembut. Bukan sekadar cuitan biasa, melainkan seperti panggilan yang menembus hati. Tatik merasa jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang luar biasa tentang burung ini, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ia mencondongkan tubuh, "Kamu bisa mengerti aku," tapi tentu saja tidak ada jawaban lain selain tatapan tajam burung itu. Malam itu, Tatik tidak tidur nyenyak. Ia memikirkan burung itu, tentang bagaimana makhluk seindah itu bisa terluka dan kehilangan paruhnya. Ia tersadar bahwa dunia ini kadang kejam, namun hatinya tidak bisa diam. Ia memutuskan untuk terus merawatnya sampai burung itu benar-benar pulih. "Aku akan membantumu, sampai kapanpun," ia berjanji. Beberapa minggu berlalu. Tatik menemukan cara kreatif untuk memberi makan burung elang itu. Karena burung itu tak bisa makan sendiri dengan paruhnya yang hilang, Tatik memotong daging menjadi potongan kecil dan memberikannya langsung dari tangannya. Perlahan-lahan, burung itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia menggerakkan sayapnya, mencoba melompat, dan bahkan mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti teriakan bahagia. Pada suatu pagi, ketika embun masih menempel di daun, Tatik mengikuti burung itu ke pinggir hutan. Dengan hati-hati,
burung itu melompat dari tangannya, mencoba terbang meski dengan susah payah. Tiba-tiba, burung itu menemukan sebongkah batu yang berkilau aneh. Tatik menunduk dan memungutnya. Batu itu hangat, hampir seperti berdenyut. Ia menatapnya dengan heran. Apa ini? Pikirnya. Hatinya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada keajaiban kecil yang muncul karena kebaikan hatinya menolong burung itu. Hari-hari berikutnya, Tatik menemukan bahwa keajaiban tidak berhenti di situ. Ia mulai menemukan benda-benda kecil berharga di sekitar desa, emas tua, perhiasan tersembunyi, bahkan biji berharga yang terkubur di tanah. Semua ini muncul setelah burung elang itu menuntunnya, dan Tatik sadar bahwa sahabat barunya itu lebih dari sekadar hewan. Ia adalah makhluk ajaib yang muncul di hidupnya untuk mengubah nasib. Tetapi dengan keajaiban datang pula rasa takut dan tanggung jawab. Bagaimana jika orang lain mengetahui? Bagaimana jika burung itu diambil dari tangannya? Tatik duduk di gubuk reotnya, menatap burung elang itu yang kini sudah bisa bertengger dengan gagah, dan berbisik, "Aku akan menjaga kamu, selalu. Aku tidak peduli apapun yang terjadi." Disinilah kisah Tatik dimulai, dari gadis desa sederhana yang miskin, yang hatinya tulus menolong makhluk yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Dari sini pula nasibnya akan berubah, membuka jalan menuju kekayaan yang luar biasa dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, lebih dari harta, ia akan belajar tentang keberanian, persahabatan, dan arti sejati dari kebaikan hati. Setelah beberapa minggu merawat burung elang yang tak punya paruh itu, hidup Tatik mulai terasa berbeda. Bukan karena orang lain memujinya, tetangga masih mencibir atau menganggapnya aneh, tapi karena Tatik mulai merasakan perubahan halus yang ajaib. Burung elang itu selalu berada di sisinya, menatap dengan mata emasnya yang bersinar seakan mengerti setiap langkah gadis kecil itu. Suatu pagi, ketika Tatik sedang membersihkan gubuk reot tempat ia merawat burung itu, burung elang itu tiba-tiba terbang ke arah hutan kecil di pinggir desa. Ia menatap Tatik dengan intens, seolah memintanya untuk mengikuti. Hati Tatik berdebar, tapi ia merasa ada sesuatu yang istimewa yang menunggu di sana. Tanpa ragu, ia mengambil kantong kecil yang berisi makanan untuk burung itu, lalu berjalan mengikuti jejaknya. Hutan pagi itu sunyi, hanya terdengar gemericik air dari sungai kecil dan desah angin yang menembus pepohonan. Burung elang itu membawa Tatik ke sebuah pohon besar, di mana tanah di sekitarnya tampak sedikit berbeda. Ada semacam bongkahan tanah yang menutupi sesuatu. Dengan hati-hati, Tatik menggali sedikit demi sedikit. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan kotak kayu tua berisi kain emas dan perhiasan kuno. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain emas yang berkilau, dan burung elang itu mengawasinya seakan tersenyum. Tatik tahu ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Ada sesuatu yang ajaib tentang makhluk itu. Seakan burung elang itu menuntunnya menemukan rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Kembali ke rumah, Tatik menyembunyikan koin dan perhiasan itu di balik papan lantai gubuknya. Ia merasa bingung, apakah ia harus memberitahu orang tua atau menyimpannya sebagai rahasia? Ayahnya pasti akan terkejut, dan ibunya mungkin akan senang sekaligus khawatir. Namun, Tatik memutuskan untuk menunggu dan memahami apa maksud dari keajaiban ini. Ia merasakan ada tanggung jawab besar yang menempel bersamanya, bukan sekadar menikmati harta yang muncul tiba-tiba. Hari-hari berikutnya, kehidupan Tatik mulai berubah secara bertahap. Ia menemukan berbagai benda berharga di sekitar desa, selalu dipandu oleh burung elang itu. Kadang berupa perhiasan tua, kadang berupa emas kecil, bahkan sekali ia menemukan uang logam kuno yang terkubur di dekat sungai.
Semuanya seolah muncul karena kebaikannya menolong makhluk yang terluka. Tetapi, perubahan ini tidak luput dari perhatian orang-orang di desa. Beberapa tetangga mulai memperhatikan bahwa hidup Tatik tampak lebih sejahtera. Rumahnya mulai terlihat lebih rapi, meskipun masih sederhana, dan Tatik bisa membeli makanan yang lebih enak untuk keluarganya. Gosip pun mulai beredar, dari orang yang penasaran hingga yang iri. Kenapa Tatik tiba-tiba bisa hidup lebih baik? Tanya beberapa gadis di desa, sambil berbisik-bisik di pasar. Katanya dia menolong burung, tapi burung mana yang bisa membuat orang kaya? Sahut yang lain skeptis. Tatik mendengar gosip itu, tapi ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah mengumbar keajaiban burung elang itu. Baginya, yang terpenting adalah menjaga rahasia sahabatnya dan memastikan burung itu tetap aman dan bahagia. Pada suatu sore, Tatik memutuskan membawa burung elang itu ke tepi sungai. Ia duduk di atas batu, memandang aliran air yang jernih, sementara burung itu bertengger di tangannya. Tiba-tiba, burung elang itu mengeluarkan suara nyaring yang berbeda, seperti panggilan penuh energi. Tatik merasa ada kehangatan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Sejenak, ia menutup mata dan merasakan perasaan bahagia dan tenang yang luar biasa. Ia tahu ini bukan kebetulan, burung itu memiliki kekuatan yang bisa memengaruhi nasibnya. Dengan keajaiban itu, Tatik mulai belajar tentang tanggung jawab besar yang datang bersamaan dengan keberuntungan. Ia tahu bahwa harta yang muncul dari bantuan burung itu bukan untuk keserakahan, melainkan untuk membantunya dan keluarganya. Ia mulai membagikan sebagian dari penemuan kecilnya kepada ibunya untuk membeli bahan makanan lebih baik, kepada ayahnya untuk memperbaiki peralatan pertanian, bahkan kadang ia memberikan sedikit kepada tetangga yang benar-benar membutuhkan. Namun, tidak semua orang melihat kebaikan itu. Ada beberapa tetangga yang mulai memendam iri dan curiga. Mereka memperhatikan Tatik dengan mata penuh kepenasaran, ada yang bahkan merencanakan cara untuk mengetahui rahasianya. Tatik pun harus lebih berhati-hati menjaga burung elang itu agar tidak diambil atau disakiti. Ia menamai burung itu Sang Emas, karena bulunya yang keemasan dan kekuatan misterius yang dimilikinya. Suatu malam, ketika bulan penuh menyinari desa Sukamaju, Tatik duduk di gubuknya memandangi Sang Emas yang bertengger di atas rak kayu. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidupnya sudah mulai berubah, bukan hanya karena kekayaan yang muncul, tetapi juga karena kepercayaan dirinya, rasa empati, dan ikatan dengan makhluk ajaib itu. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan masih banyak keajaiban yang menunggu. Keajaiban pertama ini mengajarkan Tatik sebuah pelajaran penting, bahwa kebaikan hati dan kesabaran bisa membuka pintu rezeki dan kebahagiaan yang tak terduga. Burung elang tanpa paruh itu bukan hanya makhluk yang ia selamatkan, tetapi sahabat sejati yang mengajarkan arti sejati dari memberi dan menjaga. Setelah beberapa minggu sejak Tatik mulai menemukan benda-benda berharga yang dipandu Sang Emas, desa Sukamaju mulai merasakan perubahan kecil. Orang-orang tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Dari pagi hingga sore, obrolan di pasar, di sungai, bahkan di warung kopi sederhana desa, selalu kembali membahas gadis desa yang tiba-tiba hidupnya lebih sejahtera. Pernahkah kau melihat rumah Tatik? Sekarang terlihat lebih rapi, bahkan ada beberapa peralatan baru, bisik seorang ibu pedagang sambil menatap ke arah rumah gadis itu dari kejauhan. Ah, itu pasti karena dia punya keberuntungan. Tidak mungkin seorang gadis miskin tiba-tiba menemukan emas begitu saja, sahut seorang tetangga dengan nada iri, matanya menatap tajam ke arah Tatik yang sedang menjemur beberapa pakaian. Tatik sendiri berusaha tetap rendah hati. Ia tahu semua ini bukan karena keserakahan atau keberuntungan semata, melainkan hadiah dari Sang Emas, makhluk ajaib yang ia rawat dengan tulus.
Ia tidak pernah menunjukkannya kepada orang lain. Bahkan ketika tetangganya bertanya, Tatik hanya tersenyum dan berkata, "Ah, aku hanya beruntung sedikit, itulah saja." Tetapi gosip tidak berhenti begitu saja. Anak-anak remaja di desa mulai mengejeknya di sekolah. Tatik, apa kamu punya tambang emas rahasia?" teriak seorang gadis sambil tertawa sinis. "Jangan sok kaya, Tatik. Nanti akan ketahuan juga kalau kamu curang, tambah yang lain." Tatik menundukkan kepala, hatinya perih. Ia tidak pernah bermaksud menonjolkan diri. Semua yang ia dapat adalah hasil dari kebaikannya menolong sang emas, bukan karena tipu muslihat. Ia merasa sedih melihat bahwa kebaikan hati bisa memicu iri dan prasangka orang lain. Di sisi lain, ada beberapa tetangga yang justru kagum dan mulai menghargai Tatik. Mereka melihat bagaimana gadis itu tetap rendah hati, membantu orang tua, dan membagikan sebagian kecil penemuannya. Misalnya, Tatik membeli pakan hewan lebih baik untuk ternak tetangganya yang sakit, atau membelikan obat untuk ayam yang terinfeksi. Dia memang gadis baik. Lihat saja, meski kaya, hatinya tetap tulus, bisik seorang ibu sambil tersenyum. Tatik menyadari bahwa kaya secara materi tidak selalu berarti bahagia. Ia harus belajar menjaga keseimbangan antara kekayaan yang muncul dari sang emas dengan hubungannya dengan orang-orang di desa. Ia juga harus berhati-hati menjaga rahasia burung itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di gubuk reot bersama sang emas, Tatik mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat beberapa tetangga berdiri di depan gubuk, menatap burung elang itu dengan campuran kagum dan curiga. "Ini, burungmu?" tanya salah satu dari mereka, mencoba terdengar santai, padahal matanya penuh ketertarikan. Tatik mengangguk. "Iya, ini burung yang aku rawat. Dia agak istimewa." Ia menatap sang emas yang kini menegakkan kepala, seolah bangga menunjukkan bulu keemasannya yang indah. Tetangga itu tersenyum sinis. "Istimewa, ya? Katanya burungmu bisa membawa keberuntungan." Apakah itu benar?" Tatik tersenyum tipis. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa, ia teman yang baik, dan aku hanya ingin merawatnya." Tetapi bisik-bisik dan gosip semakin menyebar. Beberapa tetangga mulai merencanakan cara untuk mengetahui rahasia Tatik dan mengambil keuntungan dari burung elang itu. Tatik pun mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Hatinya tidak tenang. Ia tahu keajaiban itu datang dengan tanggung jawab dan risiko. Di tengah situasi ini, sang emas tetap setia di sisinya. Kadang ia hinggap di bahu Tatik, kadang di dekat gubuk, menatap tajam siapapun yang mendekat dengan niat jahat. Tatik merasa ada perlindungan yang hadir bersamaan dengan makhluk itu, seakan burung itu sadar dan ingin menjaga gadis yang telah menolongnya. Namun, Tatik juga menyadari bahwa keajaiban yang muncul tidak bisa sepenuhnya melindunginya dari iri hati manusia. Ia mulai belajar tentang kebijaksanaan dalam menghadapi orang lain. Ia tidak bersikap sombong, tidak menunjukkannya secara terbuka, dan selalu mengalihkan perhatian orang-orang yang terlalu penasaran. Pada malam hari, ketika desa Sukamaju terlelap, Tatik duduk di gubuknya memandang sang emas yang bertengger di atas rak kayu. Bulunya yang keemasan berkilau di bawah sinar bulan. Hatinya penuh campuran perasaan, bahagia karena memiliki teman setia yang ajaib, cemas karena gosip dan iri hati yang mengelilinginya, tetapi juga bertekad untuk tetap menjaga kebaikan hati. "Tidak apa-apa, sang emas," bisiknya. "Aku akan menjaga kamu, dan aku akan menggunakan apa yang kau berikan untuk kebaikan. Aku tidak akan membiarkan iri hati orang lain mengubah siapa aku."
Sang emas menatapnya dengan mata emas yang bersinar, seakan mengerti sepenuhnya kata-kata Tatik. Burung itu mengibaskan sayapnya lembut, dan Tatik merasa ada semacam getaran hangat yang menyelimuti hatinya, seperti janji bahwa selama kebaikan hati tetap utuh, keajaiban akan terus ada. Beberapa minggu setelah gosip tentang kekayaan Tatik menyebar, suasana di desa Sukamaju mulai berubah. Tidak semua orang kagum dengan gadis desa itu, ada rasa iri yang semakin dalam, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya dianggap teman. Tatik menyadari bahwa hidupnya yang kini lebih baik mulai menarik perhatian orang-orang dengan niat berbeda-beda. Suatu siang, saat Tatik sedang menyangi kebun kecil di belakang rumahnya, seorang tetangga laki-laki bernama Pak Dirman mendekat. Pak Dirman dikenal cerdik dan ambisius. Ia selalu mencari cara untuk memperkaya diri, kadang dengan mengorbankan orang lain. Ia menatap Tatik sambil tersenyum tipis, tapi ada aura penasaran di matanya. "Tatik, aku dengar kamu menemukan harta karun, atau burungmu itu yang membawa keberuntungan?" tanyanya dengan nada santai, padahal jelas ia ingin mencari celah. Tatik menatapnya tenang, mencoba tidak menunjukkan rasa takut atau cemas. "Ah, itu hanya kebetulan. Aku tidak tahu apa-apa, Pak Dirman. Aku hanya merawat burungku," jawabnya jujur, tetap rendah hati. Tetapi Pak Dirman tidak mudah menyerah. Ia mulai mendekati keluarga Tatik, menawarkan bantuan palsu dan hadiah kecil, mencoba mengorek informasi tentang burung elang itu. Tatik merasakan niatnya yang serakah, dan hatinya mulai waspada. Ia tahu cobaan sebenarnya bukan harta, tapi godaan manusia yang ingin memanfaatkan sang emas untuk keuntungan pribadi. Selain itu, beberapa tetangga remaja mencoba memancing Tatik untuk membocorkan rahasianya. Mereka mengundang Tatik bermain di tepi sungai, pura-pura bersikap ramah, tapi jelas ada maksud tersembunyi. Tatik merasa tertekan. Ia tahu jika ia lengah sekali saja, rahasia sang emas bisa hilang, dan keajaiban yang membawanya pada kehidupan lebih baik bisa berubah menjadi bencana. Di tengah cobaan ini, sang emas menjadi sahabat sejati yang menenangkan Tatik. Burung itu sering hinggap di bahu Tatik saat ia memikirkan masalah, dan dengan tatapan emasnya yang tajam, seolah mengingatkan, jangan menyerah. Jangan tergoda. Kadang, ia bahkan menggerakkan sayapnya di hadapan orang yang mendekat dengan niat jahat, memberi tanda bahwa ada kekuatan yang siap melindungi Tatik. Suatu malam, Tatik duduk di gubuknya, menatap sang emas yang bertengger di atas rak kayu. Bulunya yang keemasan bersinar di bawah sinar bulan. Ia menghela napas panjang. "Sang emas, aku takut suatu saat ada orang yang mencuri atau menyakitimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi bagaimana aku bisa melindungi kita berdua?" Burung itu menatapnya seakan mengerti, lalu mengibaskan sayapnya dengan lembut. Tatik tersenyum meski hatinya masih gelisah. Ia sadar bahwa kebaikan hati saja tidak cukup, ia juga harus bijaksana dan berani menghadapi orang-orang serakah. Hari berikutnya, cobaan itu semakin nyata. Pak Dirman membawa beberapa orang ke hutan, pura-pura menunjukkan jalan ke tempat burung elang itu, berharap menemukan benda berharga yang Tatik temukan. Tatik yang menyadari rencana itu segera memikirkan cara agar sang emas tetap aman. Ia menyiapkan jebakan sederhana, pohon dan semak yang membuat siapapun sulit menemukan tempat burung itu bersembunyi. Ketika Pak Dirman dan beberapa orang mendekat, sang emas dengan gagahnya terbang melintasi langit, mengeluarkan suara nyaring yang membuat mereka terkejut dan mundur. Tatik melihat dari jauh dan tersenyum lega. Ia tahu, meski ia kecil dan lemah, ada kekuatan ajaib yang melindungi mereka, kekuatan yang lahir dari kebaikan hatinya. Di sisi lain, Tatik juga menghadapi godaan batin. Dengan harta yang mulai muncul, ia kadang tergoda untuk meminta lebih banyak,
untuk membeli barang-barang indah atau menonjolkan diri di desa. Namun setiap kali ia melakukannya, sang emas menatapnya seakan memperingatkan bahwa kekayaan tanpa hati yang tulus bisa membawa malapetaka. Tatik menutup matanya, mengingat janji pada diri sendiri. Kekayaan bukan tujuan utama, tapi alat untuk kebaikan. Kehidupan Tatik kini bagaikan berjalan di antara dua dunia. Di satu sisi, ada keajaiban dan kekayaan yang memberi kemudahan hidup. Di sisi lain, ada manusia dengan niat serakah yang selalu mengintai, siap mengambil keuntungan. Ia mulai belajar keteguhan, kebijaksanaan, dan keberanian, bahwa tidak semua orang bisa dipercayai, dan tidak semua harta bisa dinikmati dengan bebas. Pada suatu sore, setelah desa mulai tenang, Tatik duduk di tepi sungai, sang emas di bahunya. Ia menatap air yang memantulkan cahaya matahari senja. "Aku tahu perjalanan ini tidak mudah," bisiknya. "Tapi aku akan tetap menolongmu, dan kita akan menghadapi semua cobaan ini bersama." Sang emas mengibaskan sayapnya, seolah menguatkan gadis itu. Dalam hatinya, Tatik merasakan keajaiban yang lebih besar dari kekayaan, keajaiban berupa keberanian, persahabatan sejati, dan rasa tanggung jawab yang membimbing hidupnya. Ia sadar bahwa cobaan dan godaan adalah bagian dari perjalanan, dan hanya mereka yang tetap tulus dan bijaksana yang bisa menikmati hadiah sejati yang diberikan oleh kehidupan. Malam itu, desa Sukamaju diterangi cahaya rembulan yang lembut. Tatik duduk di gubuk reotnya, sang emas bertengger di bahunya. Udara malam terasa sejuk, tapi hatinya panas oleh pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa burung itu begitu istimewa? Mengapa keberuntungan dan harta selalu mengikuti setiap langkahnya? Selama berhari-hari, Tatik menyadari ada sesuatu yang berbeda dari sang emas. Bukan hanya karena bulu keemasannya atau ukuran tubuhnya yang besar, tetapi ada aura yang membuat siapapun yang tulus hati merasa damai di dekatnya. Bahkan saat Tatik merasa takut atau cemas, tatapan burung itu menenangkan hatinya. Ia mulai menyadari bahwa sang emas bukan sekadar burung biasa. Ia memiliki kekuatan ajaib yang bisa menolong orang yang berhati tulus. Suatu sore, ketika Tatik membawa sang emas ke tepi sungai untuk mandi, burung itu tiba-tiba menatapnya dengan mata emas yang bersinar lebih terang dari biasanya. Dengan gerakan perlahan, ia membuka paruhnya. Meski paruhnya patah, suara yang keluar terdengar seperti mantra halus, lembut namun penuh energi. Tatik terkejut. Ia merasa ada getaran hangat yang menyebar melalui tubuhnya, seolah membisikkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan hati yang tulus. "Hah? Apa yang kau lakukan, sang emas?" bisik Tatik sambil menunduk, kagum sekaligus takut. Sang emas tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan tatapannya, Tatik seolah memahami pesan yang tersirat. Keajaiban hadir bagi mereka yang berhati tulus, dan kekuatan itu bisa mengubah hidup, tapi juga menguji karakter manusia. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda keajaiban semakin jelas. Misalnya, ketika seorang tetangga miskin kehilangan kambingnya, Tatik tanpa ragu membagikan sebagian kecil emas yang ia temukan untuk membeli kambing pengganti. Esoknya, tetangga itu menemukan hasil panen yang melimpah di lahannya, meski musim biasanya buruk. Keajaiban itu tidak hanya terjadi pada Tatik, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya yang menerima kebaikan dengan hati tulus. Tetapi ada sisi lain yang menuntut pilihan moral yang berat. Beberapa tetangga yang iri mulai menekan Tatik agar ia membocorkan rahasia sang emas. Mereka menawarkan janji kekayaan lebih banyak, perhiasan, dan barang mewah. Tatik harus memutuskan apakah ia akan menggunakan kekuatan sang emas untuk kepentingan diri sendiri, atau tetap menahan diri demi kebaikan hati dan keselamatan burung itu. Suatu sore, ketika hujan ringan turun dan tanah desa menguap harum tanah basah, Pak Dirman kembali mendekati Tatik.
Ia membawa sebuah kotak perhiasan dan uang logam, mencoba menggoda Tatik dengan janji kekayaan yang jauh lebih besar daripada apa yang ia temukan selama ini. Lihat, Tatik. Kamu sudah menemukan banyak harta berkat burungmu. Tapi bayangkan jika semua ini lebih besar, kalau kamu mau membagi rahasiamu padaku. Kita bisa kaya bersama, bisiknya, nada suaranya manis tapi penuh tipu daya. Tatik menatap kotak itu, hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah cobaan terbesar sejak keajaiban sang emas muncul. Ia memandang burung elang yang hinggap di tangannya. Mata emas sang emas menatapnya tajam, seakan memperingatkan, jangan tergoda, jangan biarkan keserakahan merusak kebaikan yang ada. Titik kesadaran itu datang seketika. Tatik menutup kotak Pak Dirman dengan tegas, menatapnya lurus di mata. Aku tidak bisa. Burung ini bukan untuk keuntunganmu atau siapapun. Ia temanku, dan aku akan menjaganya. Kekayaan atau kemewahan tidak ada artinya jika aku mengkhianati sahabatku, ucapnya dengan mantap. Pak Dirman terkejut, tapi tidak menyerah. Ia pergi sambil mengutuk di dalam hatinya. Namun Tatik merasa lega. Ia tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Hatinya tenang, dan sang emas mengepakkan sayapnya seakan tersenyum, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan suasana malam itu. Sejak saat itu, Tatik mulai memahami rahasia sang emas lebih dalam. Kekuatan burung itu muncul untuk mereka yang berhati tulus, bukan untuk keserakahan. Keajaiban bukan hanya soal harta, tetapi soal bagaimana kebaikan hati memengaruhi kehidupan orang lain. Cobaan dan godaan adalah bagian dari perjalanan untuk menguji karakter manusia. Tatik mulai menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Ia tetap rendah hati, membagikan sebagian kecil penemuannya kepada mereka yang membutuhkan, tetapi menolak mereka yang datang dengan niat serakah. Ia juga menjaga sang emas lebih waspada, memastikan burung itu tidak terpisah dari dirinya. Suatu malam, saat duduk di gubuk sambil menatap bintang, Tatik menepuk kepala sang emas lembut. Aku mengerti sekarang. Kekayaan dan keajaiban hanyalah hadiah. Yang paling berharga adalah hati yang tulus dan sahabat sejati. Terima kasih telah memilihku sebagai temanmu. Sang emas menatapnya, matanya berkilau dalam sinar rembulan, seolah mengucapkan, aku percaya padamu. Dalam momen itu, Tatik merasakan keajaiban yang lebih besar daripada harta, keajaiban persahabatan dan kebijaksanaan yang membimbing hidupnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Tatik mulai merasakan keajaiban dari sang emas. Desa Sukamaju perlahan berubah, hidup penduduk lebih sejahtera, ternak lebih sehat, hasil panen meningkat, dan gadis desa yang dulunya sederhana kini dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, kabar mencengangkan datang dari desa tetangga. Seorang pengusaha kota bernama Pak Arman dikabarkan berkunjung ke daerah tersebut, mencari makhluk atau benda langka yang konon bisa membawa kekayaan besar. Gosip sampai ke telinga Tatik melalui tetangganya yang khawatir. Tatik, hati-hati. Orang dari kota itu terkenal serakah. Mereka bisa saja ingin mengambil burungmu. Hati Tatik berdebar. Ia tahu bahwa sang emas bukan sekadar burung biasa. Ia adalah makhluk ajaib yang harus dilindungi. Jika orang seperti Pak Arman tahu rahasianya, tidak hanya burung itu terancam, tetapi keajaiban yang menyertainya juga bisa hilang. Hari berikutnya, Pak Arman tiba di desa dengan mobil besar dan beberapa pengawal. Ia mulai bertanya-tanya tentang gadis desa yang tiba-tiba hidup sejahtera. Ia menyebar pertanyaan halus, menawarkan bantuan atau hadiah untuk mendapatkan kepercayaan Tatik, tetapi niatnya jelas, menguasai sang emas dan memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan pribadi.
Tatik menyadari bahaya ini lebih besar daripada cobaan desa sebelumnya. Ia tidak hanya menghadapi godaan dan iri hati tetangga, tetapi ancaman nyata dari luar desa, orang yang jauh lebih licik dan berkuasa. Ia mulai merancang strategi untuk melindungi Sang Emas. Ia mengajarkan Sang Emas untuk bersembunyi di hutan dekat desa, tempat yang hanya ia yang tahu jalannya. Setiap pagi dan sore, Tatik menyusuri jalan setapak tersembunyi untuk memberi makan dan merawat burung itu. Ia bahkan membuat beberapa jebakan sederhana dari ranting dan semak untuk menipu pengintai. Tetapi Pak Arman tidak mudah menyerah. Ia mengirim pengawal ke sekitar desa, mengamati gerak-gerik Tatik. Suatu malam, ketika Tatik sedang kembali dari hutan dengan Sang Emas yang bertengger di tangannya, ia merasakan tatapan penuh niat jahat dari beberapa bayangan yang mengikuti. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia menenangkan diri dengan mengingat pelajaran dari bab sebelumnya. Keajaiban bekerja untuk mereka yang tulus, dan persahabatan sejati memberi kekuatan. Di tengah ketegangan itu, Sang Emas mulai menunjukkan perilaku ajaib yang belum pernah Tatik lihat sebelumnya. Burung itu mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara yang bergema melalui hutan, seperti panggilan energi yang membuat pepohonan bergetar dan bayangan pengawal tampak ragu-ragu. Tatik menyadari bahwa Sang Emas bukan hanya makhluk ajaib, tapi juga pelindungnya yang mampu merasakan niat jahat manusia. Namun, ancaman Pak Arman membuat Tatik harus berpikir lebih strategis. Ia mulai menyamarkan gubuk reot tempat Sang Emas tinggal, menabur tanah dan daun untuk menutupi jejak, bahkan membuat tempat persembunyian kedua di hutan lebat. Ia tidak lagi hanya bergantung pada keberuntungan atau kekuatan ajaib. Ia belajar kepintaran, kewaspadaan, dan keberanian untuk melindungi teman dan keajaibannya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Arman mendekati Tatik di pasar desa dengan nada manis tapi penuh tekanan. Tatik, dengarkan. Burungmu bisa membuatmu kaya lebih cepat. Bagaimana kalau kau memberikannya padaku? Aku bisa menjanjikan harta yang jauh lebih besar daripada yang pernah kau temukan, katanya. Tatik menatapnya dengan tegas, tanpa takut. Aku tidak bisa. Burung ini temanku, dan aku akan menjaganya. Aku tidak mencari kekayaan untuk diriku sendiri, apalagi dengan mengkhianati sahabatku, jawabnya mantap. Pak Arman terkejut, lalu tersenyum tipis. Hah, gadis kecil ini berani. Baiklah, aku akan menemukan cara lain. Ia pergi, tapi Tatik tahu ancaman belum berakhir. Ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Malam itu, Tatik duduk di gubuk reot, Sang Emas bertengger di bahunya, bulunya berkilau di bawah sinar rembulan. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa hidupnya kini penuh tanggung jawab besar. Tidak hanya menjaga kekayaan dan keajaiban, tetapi juga melindungi sahabat sejati dari bahaya nyata. Ia belajar bahwa kebaikan hati harus disertai keberanian dan kecerdikan untuk menghadapi dunia yang penuh godaan dan ancaman. Sejak saat itu, Tatik dan Sang Emas menjadi tim yang tak terpisahkan. Setiap hari, mereka latihan berkomunikasi lebih dalam, mengembangkan tanda-tanda dan kode rahasia untuk berinteraksi, agar tidak ada yang bisa mengetahui rahasia mereka. Tatik juga mulai memahami bahwa keajaiban terbesar bukan hanya kekayaan, tapi perlindungan, persahabatan, dan keberanian dalam menghadapi bahaya. Seiring waktu, Tatik dan Sang Emas menjadi tidak terpisahkan. Setiap pagi, sebelum matahari menembus celah-celah daun pohon di desa Sukamaju, Tatik sudah berada di hutan kecil di tepi desa, menyiapkan makanan dan air bagi burung elang emas itu. Burung itu, dengan bulu keemasan yang berkilau di sinar matahari, tampak gagah dan penuh wibawa. Namun di balik penampilan megah itu, ia tetap sahabat yang setia, selalu mengikuti gerak-gerik Tatik dengan penuh perhatian.
persahabatan mereka berkembang lebih dari sekadar manusia dan hewan. Tatik mulai belajar membaca gerakan sang emas, memahami tatapan mata, suara, dan bahkan getaran kecil dari sayapnya. Ia mengetahui kapan burung itu ingin terbang jauh, kapan ingin bersembunyi, dan kapan akan memberi tanda bahaya. Mereka mengembangkan kode rahasia, tanda tangan dengan kepakan sayap, gerakan kepala, atau bunyi lembut, agar siap menghadapi siapapun yang mengancam rahasia mereka. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Ancaman dari luar desa tetap mengintai. Suatu sore, Tatik melihat bayangan mobil besar di jalan utama desa. Pak Arman telah kembali, kali ini dengan pengawal yang lebih banyak dan strategi yang lebih canggih. Mereka menyebar di sekitar desa, mengamati gerak-gerik Tatik, berharap menemukan sang emas atau bukti harta yang tersembunyi. Tatik sadar, ini bukan lagi ancaman kecil, ini tantangan besar yang menguji kecerdikan, keberanian, dan keteguhan hatinya. Ia harus bertindak cepat dan bijaksana agar burung emas itu tetap aman. Bersama sang emas, ia menyusun rencana rahasia. Ia membuat beberapa persembunyian di hutan, mengalihkan perhatian pengintai dengan jejak palsu, bahkan mengatur jebakan dari ranting dan daun untuk melindungi tempat burung itu beristirahat. Selain itu, Tatik melatih dirinya sendiri. Ia mulai memahami pola gerak sang emas, belajar membaca tanda-tanda alam, mempelajari jalan setapak tersembunyi di hutan, dan memahami bagaimana menggunakan lingkungan sebagai perlindungan. Ia menyadari bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keberanian dalam menghadapi bahaya. Suatu malam, saat bulan penuh menyoroti desa Sukamaju, Tatik duduk di gubuk reotnya sambil memandangi sang emas. Bulunya yang keemasan bersinar seperti api lembut di kegelapan. Ia menepuk kepala burung itu lembut, berkata, "Aku tahu besok kita akan menghadapi sesuatu yang besar. Aku janji, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan melindungimu, seperti kau melindungiku selama ini." Burung itu mengepakkan sayapnya, seakan memberi semangat, dan kemudian mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti mantra halus. Tatik merasakan kehangatan di seluruh tubuhnya, seolah kekuatan ajaib sang emas menyalurkan keberanian langsung ke hatinya. Ia tersenyum, yakin bahwa selama hati tulus dan persahabatan mereka kuat, tidak ada yang perlu ditakuti. Hari berikutnya, ancaman Pak Arman semakin nyata. Pengawal-pengawal kota mulai memasuki area hutan, mengintai dengan alat dan kamera. Tatik, dengan sang emas di bahunya, bergerak hati-hati di pepohonan. Ia menggunakan semua keterampilan yang dipelajari selama berminggu-minggu, menutupi jejak, mengalihkan perhatian, dan berkomunikasi dengan sang emas melalui kode rahasia. Pada satu titik, sang emas tiba-tiba terbang tinggi, mengepakkan sayap dengan cepat, menghasilkan suara nyaring yang bergema di seluruh hutan. Pengawal yang melihatnya terkejut, mundur, dan beberapa bahkan ketakutan. Tatik melihat ini sebagai tanda, tidak hanya kekuatan fisik, tapi juga aura ajaib sang emas yang mampu menakut-nakuti orang yang berniat jahat. Setelah situasi tenang, Tatik duduk di bawah pohon besar bersama sang emas. Ia menyadari bahwa tantangan bukan hanya tentang menghindari bahaya, tetapi juga tentang memahami kekuatan persahabatan dan tanggung jawab yang datang bersamanya. Ia belajar bahwa keberanian sejati muncul dari hati yang tulus dan hubungan yang saling mempercayai, bukan dari senjata atau harta benda. Ketenangan desa Sukamaju kini terguncang. Pak Arman, pengusaha kota yang serakah, tidak lagi hanya mengamati dari jauh. Ia mulai bertindak langsung. Beberapa pengawalnya mulai menebar perangkap di hutan tempat sang emas bersembunyi. Tujuannya jelas, menangkap burung emas itu dan memanfaatkan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Tatik merasakan gelombang kecemasan begitu malam tiba.
Ia tahu bahwa ancaman kali ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Namun ia juga sadar satu hal, ia tidak sendirian, Sang Emas ada bersamanya. Burung itu hinggap di bahu Tatik, bulu emasnya berkilau di bawah sinar bulan, seolah menyalurkan keberanian langsung ke hati gadis desa itu. Besok kita harus berhati-hati, Sang Emas. Mereka akan mencoba menangkapmu, bisik Tatik. Tapi kita akan menghadapi ini bersama. Aku janji, tidak ada yang akan mengambilmu dariku. Tatik menghabiskan malam itu merancang strategi. Ia memindahkan Sang Emas ke persembunyian baru yang lebih dalam di hutan, membuat jebakan sederhana dari ranting dan semak, menutupi jejak dengan daun dan tanah, serta menyiapkan rute pelarian. Ia juga memikirkan cara menghadapi Pak Arman dan pengawalnya jika mereka berhasil menemukan burung itu. Keberanian dan kecerdikan menjadi senjata utama Tatik, sementara Sang Emas menjadi kekuatan ajaib yang menambah pertahanan. Keesokan harinya, Pak Arman dan pengawalnya masuk hutan dengan peralatan canggih, mata mereka tajam mengamati setiap gerakan. Tatik dan Sang Emas mengintai dari atas pepohonan, hati mereka berdebar. Ketika pengawal mendekat ke lokasi persembunyian lama, Sang Emas mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara yang bergema di seluruh hutan. Suara itu bukan hanya keras, tapi seakan memiliki energi ajaib yang membuat daun dan ranting bergetar, membuat pengawal ketakutan dan kehilangan keseimbangan. Tatik memanfaatkan kekacauan itu. Ia menuntun Sang Emas melalui rute rahasia, sementara pengawal tersesat di hutan lebat. Setiap langkahnya diatur dengan hati-hati, memastikan jejak mereka tidak terlihat. Kerjasama dan komunikasi rahasia antara Tatik dan Sang Emas semakin terasa. Gadis desa itu bahkan bisa menebak gerakan burung itu hanya dari getaran kecil di sayapnya. Tetapi ancaman Pak Arman tidak berhenti di situ. Ia sendiri muncul di tengah hutan, tatapannya penuh ambisi dan kemarahan. Aku tahu kau di sini, Tatik. Berikan burung itu padaku, atau kau akan menyesal, teriaknya. Tatik menatapnya dengan tegas, tidak gentar. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Sang Emas bukan untuk keserakahanmu. Jika kau mencoba, kau akan menghadapi akibatnya. Pak Arman melangkah maju, mencoba menangkap burung itu dengan tangan kosong. Saat itulah Sang Emas menunjukkan keajaiban yang selama ini hanya Tatik rasakan. Burung itu terbang tinggi, kemudian menukik dengan cepat, mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan. Pak Arman menutup matanya sejenak, sementara aura ajaib Sang Emas membuatnya kehilangan keseimbangan dan tersandung akar pohon. Pengawalnya yang melihat hal itu juga terkejut, beberapa bahkan lari ketakutan. Tatik menyadari bahwa Sang Emas bukan hanya burung ajaib, tapi pelindung sejati yang mampu menakuti dan mengusir orang dengan niat jahat. Ia berlari menuju burung itu, menenangkan hatinya sendiri, dan berkata, "Terima kasih, Sang Emas. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melawan mereka tanpamu." Setelah kekacauan itu, Pak Arman dan pengawalnya memutuskan mundur. Mereka menyadari bahwa harta atau kekuasaan yang mereka inginkan tidak sebanding dengan kekuatan ajaib yang mereka hadapi. Tatik dan Sang Emas berhasil selamat, tapi pengalaman itu meninggalkan pelajaran penting. Keajaiban datang dengan tanggung jawab besar, dan mereka yang tulus hati akan selalu dilindungi. Malam itu, Tatik duduk di bawah pohon besar, Sang Emas bertengger di bahunya. Mereka berdua menatap langit berbintang, merasakan ketenangan setelah pertarungan yang menegangkan. Tatik tersenyum, hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekayaan atau harta benda, tapi tentang keberanian, persahabatan, dan kebaikan hati yang tulus. Setelah pertarungan sengit dengan Pak Arman dan pengawalnya, Desa Sukamaju perlahan kembali ke ketenangan. Namun,
hati Tatik tidak lagi sama. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah secara mendalam, bukan hanya karena kekayaan atau keberuntungan, tetapi karena keajaiban yang lahir dari persahabatan, keberanian, dan kebaikan hati. Setiap pagi, Tatik berjalan menyusuri jalan setapak di desa sambil membawa sang emas ke hutan. Burung itu kini lebih gagah, dan aura keemasannya seolah membawa energi hangat bagi semua yang melihatnya. Anak-anak desa terkadang mengikuti Tatik dari jauh, kagum melihat burung itu menari di udara, menebarkan kilau cahaya yang memantul di daun dan sungai. Tatik mulai menyadari bahwa keajaiban sang emas tidak hanya untuk dirinya sendiri. Keberuntungan yang ia alami, benda-benda berharga yang muncul, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk desa semua adalah akibat dari kebaikan hati yang tulus. Ia tersenyum, mengerti bahwa hadiah terbesar bukanlah emas atau harta benda, tetapi kemampuan untuk membuat orang lain bahagia. Suatu hari, Tatik membantu seorang ibu tua yang ternaknya terserang penyakit. Ia memberikan sebagian kecil emas yang ia miliki untuk membeli obat dan makanan tambahan bagi hewan itu. Beberapa minggu kemudian, ternak itu pulih dan hasil panennya meningkat. Ibu itu menatap Tatik dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau telah mengubah hidupku, bukan hanya karena uang, tapi karena hatimu yang tulus," ucapnya lirih. Pengalaman itu membuat Tatik tersadar, keajaiban bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang dampak positif yang bisa ia ciptakan di sekitar dirinya. Ia mulai lebih aktif membantu penduduk desa, mengajari anak-anak cara merawat hewan, menanam tanaman, dan menghargai alam. Setiap kali ia melakukannya, sang emas selalu hadir, seolah memberi restu dan menambah energi ajaib yang melingkupi desa. Namun, meski bahagia, Tatik juga menyadari tanggung jawab besar yang ia emban. Pak Arman mungkin telah pergi, tetapi ancaman dunia luar selalu mengintai. Ia harus tetap waspada, menjaga rahasia sang emas, dan memastikan bahwa keajaiban tetap berjalan untuk mereka yang tulus hati. Suatu malam, Tatik duduk di gubuknya, sang emas bertengger di bahunya, memandang langit penuh bintang. Ia berbicara pelan, seakan kepada diri sendiri dan burung itu sekaligus. "Kau memberiku lebih dari sekadar harta atau keberuntungan, sang emas. Kau memberiku pelajaran tentang keberanian, persahabatan, dan kebaikan. Aku mengerti sekarang, keajaiban yang sejati adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri." Burung itu menatap Tatik, matanya yang emas berkilau, seakan menjawab, "Aku percaya padamu, Tatik. Dan bersama, kita bisa menjaga keajaiban ini tetap hidup." Disinilah Tatik menyadari hal paling penting, harta benda hanyalah simbol. Kebaikan hati dan keberanian adalah keajaiban yang nyata dan abadi. Desa Sukamaju kini bukan hanya desa yang lebih makmur, tetapi desa yang dipenuhi semangat kebaikan dan persahabatan, yang lahir dari tindakan satu gadis yang berhati tulus. Pagi itu, desa Sukamaju diselimuti kabut tipis yang menambah kesan magis di udara. Tatik bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda hari ini, ada getaran hangat yang seakan berasal dari sang emas. Burung itu berdiri tegak di gubuk, matanya yang emas bersinar terang, seolah menunggu momen yang penting. Tatik tahu, hari ini mungkin akan menjadi momen puncak dari semua pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa selama ini perjalanan hidupnya bukan sekadar tentang kekayaan atau harta benda, tetapi tentang persahabatan, keberanian, dan kebaikan hati yang tulus. Hari ini, semua itu akan diuji, dan keajaiban sang emas akan menunjukkan arti sesungguhnya. Belum sempat Tatik bergerak, kabar datang dari penduduk desa. Beberapa rumah mengalami masalah mendadak, ternak terserang penyakit misterius,
sungai kecil mulai keruh karena longsor, dan panen beberapa ladang terancam gagal. Desa yang dulunya damai kini diliputi kecemasan. Tatik segera tahu bahwa ini adalah ujian terakhir dari Sang Emas, atau mungkin cara Allah menunjukkan bahwa keajaiban sejati harus digunakan untuk kebaikan banyak orang, bukan sekadar diri sendiri. Ia menatap burung elang emas itu, yang mengepakkan sayapnya, mengeluarkan cahaya keemasannya menyebar hingga menembus kabut pagi. Baiklah, Sang Emas, kita akan lakukan ini bersama, bisik Tatik tegas. Dengan bantuan burung itu, Tatik mulai mengatur langkah-langkah pertolongan. Sungai yang keruh, Sang Emas terbang tinggi, mengepakkan sayapnya dengan cepat. Getaran energi ajaib dari sayapnya membantu mengalirkan endapan tanah dan lumpur, membersihkan aliran air hingga kembali jernih. Ternak yang sakit, Tatik dan Sang Emas membimbing penduduk desa memberikan obat dan ramuan alami, sementara burung itu mengawasi dari atas, kadang menyebarkan bulu-bulu yang mengandung energi ajaib yang mempercepat penyembuhan hewan. Ladang yang terancam gagal, dengan bantuan Sang Emas, Tatik menabur pupuk alami yang dihasilkan dari interaksi ajaib burung itu dengan alam. Tanaman mulai terlihat segar, daun-daunnya berkilau, seakan alam memberi respon positif terhadap kebaikan hati Tatik. Penduduk desa tercengang melihat fenomena ini. Mereka menyadari bahwa keajaiban bukan datang dari harta atau kekuasaan, tetapi dari hati yang tulus dan keberanian untuk bertindak benar. Anak-anak menatap Tatik dengan kagum, orang tua tersenyum penuh haru, dan suasana desa kembali dipenuhi energi positif. Di tengah kesibukan itu, Pak Arman muncul kembali, ingin memanfaatkan situasi untuk mengambil Sang Emas. Namun kali ini ia menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Burung itu mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, sementara Tatik berdiri tegak, matanya bersinar dengan keyakinan dan keberanian yang lahir dari hati tulusnya. Pak Arman terkejut dan mundur. Semua rencana keserakahannya gagal. Ia menyadari bahwa keajaiban sejati tidak bisa ditundukkan oleh keserakahan, dan bahwa hati yang tulus jauh lebih kuat daripada ambisi manusia. Ia pergi, meninggalkan desa yang kini tenang dan damai, menyadari bahwa kekayaan tidak berarti apa-apa jika harus melawan kebaikan. Ketika matahari mulai naik, cahaya keemasan dari Sang Emas menyelimuti seluruh desa. Desa Sukamaju kini terlihat lebih hidup, lebih hijau, dan lebih harmonis daripada sebelumnya. Tatik berdiri di tengah desa, Sang Emas hinggap di bahunya, dan penduduk desa berkumpul, tersenyum bahagia. Tatik tersenyum, hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya atau burung itu, tetapi tentang mengubah hidup orang lain melalui kebaikan hati, keberanian, dan persahabatan sejati. Di akhir hari, Tatik duduk di gubuknya, Sang Emas bertengger di dekatnya. Bulunya berkilau lembut di bawah cahaya senja. Ia menepuk kepala burung itu dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, sahabatku. Kau telah mengajarkanku banyak hal, bahwa keajaiban sejati lahir dari hati yang tulus, bukan dari harta atau kekuasaan. Bersamamu, aku merasa kuat dan berani menghadapi dunia." Sang Emas mengepakkan sayapnya sekali lagi, seakan tersenyum, dan cahaya keemasannya menyebar ke seluruh gubuk, seolah mengucapkan, "Aku bangga padamu, Tatik. Keajaiban itu nyata, dan kau telah membuktikannya."